G6 Jember memanfaatkan sampah plastik dan barang bekas lainnya untuk didaur ulang kembali menjadi bahan bangunan berupa paving yang ramah lingkungan. Ini adalah tempat memproduksi sampah plastik yang akan dijadikan paving. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya berjumpa dengan Pak Yakub, Mbak. Oh, Bapak Yakub. Dengan Mbak siapa? Saya Mbak Futiha. Oh iya. Oke. Dari mana, Mbak? Saya dari channel Tegak Bersambung ya, Bapak. Oh, Mohon YouTube ya? diizinkan Oh, nanti. YouTube ya, Pak, ya? Betul sekali. YouTuber ini ya? Nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya. Saya masukkan di channel saya. Bapak Yakub siapa ini? Bapak Yakub Junaidi, Mbak. Oke, Bapak Yakub Junaidi sebagai salah satu pioner ya. Enggak, Untuk ini sebenarnya bagaimana? inisiatif anak-anak untuk mengolah sampah, mengolah limbah di sekolah yang kebanyakan plastik. Betul. Daripada dibuang percuma, lebih baik dijadikan paving, Mbak. Oh, Jadi, begitu. recycle atau daur ulang menjadi paving. Itu contohnya, Mbak, yang di sana, Mbak, itu, Mbak. Oh, di Iya. sana contohnya. Iya, contohnya. Oke, nanti Ada kita beberapa contoh, iya. ke proses terlebih dahulu Iya. ya. Ini sampah plastik yang telah dikumpulkan. Ya, ini beberapa sampah yang masih belum sempat diproses, Mbak. Ini sampahnya Iya, sampahnya. perlu dibersihkan terlebih dahulu atau tidak? Seharusnya kita pilah dulu karena apa? Karena kita masih menggunakan alat manual, maka untuk yang mengandung aluminium foil itu kita belum bisa menghancurkan, Mbak. Oh, gitu. Oleh karena Dipilah itu- dulu. Jadi walaupun tidak perlu dibersihkan nggak apa-apa. Jadi langsung Tidak apa-apa, gitu. tidak apa-apa. Ya, tapi bersih lebih baik sebenarnya. Bersih lebih baik. Iya. Jadi nanti hasil sampah ini dipilah. Yang dipilah apanya ini? Yang mengandung bahan yang sulit untuk hancur, Mbak. Seperti begitu. aluminium foil tadi yang saya sebutkan. Ini ada blender ini, terima kasih. Jadi Bapak ini kalau aluminium foil tadi itu digunakan juga atau tidak? Ya, kalau bisa jangan dibakar dulu. Karena apa? Karena tidak bisa hancur gitu. Oh, jadi Grenjeng, kalau orang Jawa bilang grenjengnya rokok. Heeh. Itu tidak bisa hancur. Jadi kita pilah, kita ambil plastik yang murni, Pak, yang bisa nanti leleh. Yang contoh murninya seperti apa di sini? Ya, contohnya Bisa Bapak ini kan, contohkan? ini botol. Kemudian apa lagi ya? Ya ini kan plastik murni, Pak. Tidak ada aluminium foilnya. Oke. Hanya kertas-kertas dikit, gak apa-apa bisa hancur. Hanya kertas Iya. sedikit nggak apa-apa lah. Alatnya kita masih menggunakan yang manual, Mbak. Jadi murni manual. Kalau kita mau yang mesin sebenarnya bisa. Bisa. Hanya kita sementara yang manual saja. Ini kira-kira sudah berjalan berapa lama Bapak seperti ini? Ini masih tahap uji coba ini Oh, sebenarnya. tahap uji Hanya coba. sudah berhasil. Karena ada ide langsung Iya, diaplikasikan betul. seperti itu. Kemudian ini mau menghabiskan ini, Mbak. Berapa ini ya? Karena sekarang pandemi siswanya belum sekolah ya. Jadi sampahnya masih sedikit ya. Sampahnya masih sedikit. Oke, iya. Ini sudah tutup, Mas. Itu apa? Oli ya? Ini oli sama Mbak, sama kuah bakso. Oli. Kok kuah bakso? Itu oli. Oli ini kira-kira mau memproduksi berapa paving harus membutuhkan oli berapa juga? Ini bisa ya dalam 1 liter mungkin bisa 5 atau 10 paving, Mbak. Oh, 1 liter Ya, oli 1 5 liter. hingga 10 paving. Sebenarnya hanya media olinya. Nanti kalau plastiknya sudah leleh, itu plastiknya aja yang bekerja untuk melelehkan. Oke, kenapa pakai oli Bapak? Kalau pakai minyak kan lebih mahal, Mbak. Jadi saya pakai oli. Oh, begitu. Minyak sebenarnya bisa. Oli bekas ya, Mbak, ya, bukan olian. Oli bekas. Iya. Jadi Bapak mendapatkan oli bekas itu dari bengkel. sama campuran lain ini bersifat rahasia. Ini untuk apa ke rahasia perusahaan. Oh, rahasia perusahaan. Iya. Ada resep-resep. Oke, oli dimasukkan ke dalam Ya, ke dalam tangki tungku, itu ya. tungku. Oh, di tungku untuk Iya, memasak. tungku memasak. Oh. Iya, sebenarnya ini sangat manual, Mbak. Ini hanya tong bekas. Bekasnya oli juga. Bekasnya Sehingga ini oli. bersahabat dengan oli. Oke, jadi oli dimasak. Tunggu berapa lama ini? Ini tadi pakai oli berapa liter? Ini ada 4-5 liter ini tadi. Oke, 5 Atau liter 3 ya. oli. Kemudian nanti sampahnya perlu Sampahnya berapa? ya banyak ini nanti. Sampahnya Silakan. Sulit mengukurnya, Mbak, karena Oh, sifatnya masih apa ya? Ya uji coba eksperimen. Berapa banyak sampah
kalau dikilokan bagaimana, kemudian kalau diukur dengan sak bagaimana masih belum jelas. Oh, jadi ini eksperimen pertama kali. Ya, Apakah pernah ya, dilakukan sebelumnya? Sudah 3 kali. Sudah ini. Contohnya yang sudah jadi itu, Pak. Ya. Ya, itu ada tiga ya. ada 3 tiga, paving ya. itu kira-kira sampahnya berapa banyak? Apakah 1 sak Hanya atau 1 sak kemarin. Oh, 1 sak. Jadi 1 sak sampah Ya. bisa untuk 3 paving. 3 paving. Oke. Dan ini memang sangat Iya, Mbak, ini peluang sekali. perlu saya luruskan ya bahwa ini sebenarnya berlatar belakang kepedulian lingkungan ya. Karena sampah plastik itu menjadi sebuah permasalahan baik di Indonesia maupun secara global. Bahkan banyak kasus hiu mati, paus mati gara-gara makan sampah-sampah plastik di laut. Kalau kita tidak peduli, siapa lagi? Siapa yang mau menjaga bumi? Betul. Untuk melestarikan lingkungan dari sampah plastik ada 3 rumus kan, Mbak? Ada recycle, reuse, dan reduce ya. Reduce. Ya. Jadi ini yang recycle ya, mendaur ulang. Oke. Yang kebetulan jadi paving. Sebenarnya banyak alternatif lain sebelum bukan paving ya bisa. Jadi tas, jadi apa lagi ada. Ini kebetulan Dan Bapak kita memilih iya paving. anak-anak itu memilih paving untuk mendaur ulang sampah di sini. Kalau reuse ya gunakan lagi. Usahakan kalau tas plastik dipakai berkali-kali gitu. Kalau untuk penjualan belum Nah, masih. ini tantangannya ke depan adalah apakah pasar mau menerima produk ini, Mbak? Tapi insya Allah kalau masyarakat itu sadar akan lingkungan ya, maka akan lebih mengedepankan paving plastik dibanding paving Betul, karena juga konvensional. kan plastik itu butuh jangka waktu lama untuk proses hancurnya ya daripada kalau ya, semen, kalau batu. permasalahan plastik secara teori, secara apa ya, secara akademis itu sudah banyak yang bahas bahwa tidak bisa hancur 100 tahun, Betul. bahwa itu akan mencemari laut, sungai dan sebagainya, Jadi tidak bahwa perlu itu akan ragu mencemari lagi. tanah dan sebagainya. Nah, ini salah satu jawabannya, Pak. Semoga ini bermanfaat untuk Indonesia dan dunia. Amin, mantap. Sip. Terima kasih. Oke, Sudah, kita Pak, ya? ikuti proses pembuatannya ya. Oh, keras sembilan. Oke. Oke, sudah. Ini adalah plastik-plastik. Bisa jadi bungkusnya roti, mari, Oke, bungkusnya ini biskuit, ya, dan lain-lain. Tinggal nunggu nanti dihancurkan ya, sampai hancur, sehancur-hancurnya. Ya. Jangan banyak-banyak dulu, Mas. Biar ini prosesnya pengadukan berapa lama ini? ya, itu jadi. Sampai hancur, sampai jadi, Iya, sampai jadi. sampai pekat begitu ya? Iya, sampai pekat. Atau memang itu cairannya agak memadat atau gimana nanti? Ya nanti iya, kayak anu lah, Mbak, kayak apa ya? Pasta. Oh. Kita jadikan pasta. Seberapa lama? Itu tergantung plastiknya, Mbak. Plastik itu kan macam-macam. Makin ada plastik yang sulit hancur, ada yang cepat gitu, Mbak. Kayak gitu. Kita harus hati-hati karena yang masih apa ya? Masih pemula ini. Tapi insya Allah lancar karena kemarin sudah, Mbak. Kita sudah buktikan membuat dan lancar dan berhasil itu. Walaupun ya banyak masalah, banyak liku-liku ya. Oke, kali ini kita pada proses cetak ya, proses mencetak sampah yang telah diolah dan menjadi seperti bubur jenang seperti itu ya Pak Yakub ya. Ya. Ini, Mbak, ini prosesnya sederhana, hanya mencetak pada cetakan dari apa yang telah kita hancurkan gitu ya, atau yang sudah jadi jenang. Nah, ini ada beberapa plastik yang tidak hancur karena mengandung aluminium foil. Ada yang udah hancur, tapi nggak apa-apa. Ini terpaksa dicentong karena Karena kerannya kerannya terlalu kecil. terlalu kecil dan susah untuk mengalir karena sudah padat ya begitu. Ya sebenarnya bisa, Mbak, kalau volumenya tinggi dan agak besar. Nah, ini sama dengan jenang sebenarnya, Pak ya. Dodol. Jenang, Dodol, Garut. Ini jenang sapar apa jenang Suro ini Pak. jenang suruh? Ini sebenarnya jenang ini anunya, wis. Wis. Ada anu. Kuat. Oh, ini jenang anu. Suruh ini masih. Banyak padat. Oke, jadi itu Terus nanti kalau untuk meluber bisa diiris.
Ya, untuk apa itu? Di atasnya terjadi. nanti Di ya? atasnya. Ini alat ini untuk Supaya lebih padat dan untuk ngepres ya. Oh, supaya rata juga. Kalau ngepres kan harus di bawah ya. Iya, Dilapisi minyak. Jadi sama seperti pembuatan kue ya. Ya mirip dengan buat kue. Makanya nanti kalau sudah lihat ini pasti pinter buat kue. Cek mas. Ngepres sama tak. Dipres ya, anda. Biasa. Masukkan air mas. Airnya agak hangat ini mbak, supaya apa? Tidak terjadi kontradiksi. Dipendek nggak panas tak? Tidak. Hangat. Kan tidak langsung panas Pak, kalau hanya sebentar. Jadi ini perpindahan panas dari Iya betul. mesinnya ke Ini air. pakai hukum fisika atau kimia mbak. Kalau terlalu dingin akan meledak atau pecah, sehingga air tadi Jadi airnya perlu lama dihangatkan terlebih karena dahulu. menghangatkan. Oh begitu. Ini proses pemanasan airnya menggunakan sinar matahari atau direbus Sama menggunakan tadi kompor? menggunakan itu mbak. Sehingga waktunya tadi pertama untuk merebus air dengan motif yang polos, tapi sama ceritanya sama. Kena Polos ya. oh tadi yang satu ada jejak seperti jejak kaki begitu ya? Motifnya. Motifnya itu yang polos. Kenapa Bapak pengen motif yang berbeda-beda? Karena Dikasih oli Pak. di sana Ayo, dikasih oli. Ini prosesnya berapa lama Bapak butuh durasi berapa? ini karena apa? Ini yang sudah dicelupkan di dalam air Ini paling 15 menit Mbak. oh 15 menit. Nah nanti ketika sudah 15 menit dari air itu Proses pembuatan apa? Bubur. Oh gitu. tadi baik boleh nih. Tidak kan? Dikasih tekanan aja. Geser mas, bisa mas, geser mas. Itu mas, geser ke sana mas. Timur dikit. Panas kan? Tidak. Oh itu. Kalau anu kan basah semua. Nanti itu monggo. Nanti kalau sudah ini lepas sendiri dia. Bu. Lepas sendiri. Seperti bakso ya, pentol Iya. gitu. Iya, seperti buat pentol. Oh,